Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Sebelum meninggalkan Amos Augustus dan kroni-kroninya, Harvey York memberikan tamparan perpisahan buat Amos Augustus. Harvey kemudian bertemu dengan penguasa kuil Aenar yang sebenarnya. Apa yang mereka bicarakan? Langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6125 sampai 6129. Chapter 6125. Pada saat ini, Amos Augustus menunjukkan sifat putus asa. Hal-hal telah sampai ke titik ini, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Itu akan terasa sangat membosankan. Saat Harvey York telah membuat segalanya menjadi jelas, dan sebagai Tuan Muda Sekte Bumi, dia harus melawan baik demi posisinya. Tentu saja, jika kamu tidak perlu datang, jika kamu takut. Aku adalah Tuan Muda Sekte Bumi di sini. Dan orang luar sepertimu. Amos Augustus membuka mulutnya dengan dingin. Plak. Namun, sebelum Amos Augustus menyelesaikan kata-katanya, dia disambut dengan tamparan keras. Apakah kamu mengajariku untuk melakukan sesuatu? Harvey York berbicara ringan sambil menyeka jarinya. Setelah menamparkan Amos Augustus, Harvey York membawa Stefan Augustus pergi. Kedua belah pihak telah membuat masalah sampai saat ini, dan keduanya telah mencapai titik di mana mereka tidak bisa lagi berdamai. Hanya saja tidak masuk akal untuk melepaskan Amos Augustus di sini. Apa yang diinginkan Harvey York adalah Stefan Augustus harus memimpin Sekte Bumi. Dengan cara ini, dia bisa mengontrol secara penuh situasi keseluruhan di Outskirt. Perayaan Sekte Bumi adalah merupakan kesempatan yang bagus untuk membuatnya terwujud. Apa? Apakah Harvey York benar-benar sudah mempermalukan Naruse Toyotomi? Dan dia juga meminta Amos Augustus menyerahkan posisinya sebagai Tuan Muda Sekte Bumi. Selain itu, apakah Sekte Bumi akan memberikannya 7 manik-manik Zi? Bukankah 2 manik-manik Zi penting lainnya ada di tangannya? Di Departemen Militer Perbatasan, di ruang konferensi, seorang pria dengan wajah biasa saat ini sedang bermain dengan topeng di tangannya. Ada totem domba di topeng itu, Aula Panjang Umur, salah satu dari 12 pelindung hukum duniawi. Pelindung Rowe memiliki ekspresi tertarik di wajahnya saat ini. Di sebelahnya adalah salah satu dari 4 komandan Departemen Militer Perbatasan yang tidak pernah benar-benar muncul. Dia adalah Hana Jin, keturunan langsung dari keluarga Jin di Mordu. Pada saat ini, dia menunggu sampai pelindung Rowe meletakkan teleponnya sebelum bertanya. Apa yang sudah terjadi? Pelindung Rowe menghela nafas dan berkata, kita sudah salah perhitungan. Awalnya dalam rencana kita, Harvey York tidak akan mengambil inisiatif untuk memasuki permainan. Tapi aku tidak menyangka, dia tidak hanya mengambil inisiatif untuk memasuki permainan, tetapi dia juga sangat kuat. Baru saja, Amos Augustus tidak hanya menderita kerugian besar, tetapi orang-orang di negara pulau juga harus terusir. Dan aku khawatir, akan ada perubahan besar di Sekte Bumi di masa depan. Pelindung Rowe perlahan menyampaikan berita yang baru saja dia terima, dan kemarahan samar melintas di wajahnya. Menurut rencana Aula Panjang Umur, Amos Augustus akan mengambil posisi teratas sepenuhnya. Dan hanya setelah 9 manik-manik Zi disatukan, Aula Panjang Umur akan mengambil tindakan untuk menangkap buah. Tapi masalahnya, Aula Panjang Umur telah mengirim banyak orang dari Amerika Serikat dan negara-negara pulau untuk mengurus hal-hal di Outskirt. Ada sebanyak 4 tokoh di level Dewa Perang. Namun, dalam hal ini, itu masih merupakan kerugian total. Ini membuat pelindung Rowe yang selalu bersembunyi dalam kegelapan, nyaris tidak bisa menyembunyikan kemarahan di matanya saat ini. Sekte Bumi, apakah mereka benar-benar akan mengadakan upacara perayaan dalam 3 hari? Hana Jin berkata sambil meminum kopi. Ada ekspresi terkejut yang langka di wajahnya yang cantik. Amos Augustus bukanlah seseorang yang mudah bertindak dengan gegabah. Tidakkah dia tahu bahwa tidak ada ruang untuk bermanuver di antara kedua belah pihak dengan melakukan hal seperti itu? Lagi pula, menurut tradisi Sekte Bumi, dalam upacara perayaan, semua manik-manik Zi harus dibawa keluar. Pada saat itu, meskipun dia ingin menyembunyikannya, tetapi dia tidak akan bisa melakukannya. Pelindung Rowe berkata dengan ringan. Dia tidak punya pilihan. Chapter 6126. Sebelumnya, Amos Augustus dan Harvey York sudah bertemu beberapa kali, dan dia juga menderita beberapa kerugian. Tetapi hal baiknya, itu hanya diketahui oleh kedua belah pihak, tanpa diketahui orang luar. Tapi hari ini, wajahnya digosok ke tanah oleh Harvey York, dan tamu-tamunya harus berguling keluar. Rencananya gagal total. Jadi wajar jika dia kehilangan segalanya. Dalam keadaan ini, dalam hal kebanggaan dan kesombongan Amos Augustus, wajar saja untuk secara langsung melakukan pertaruhan besar. Pelindung Rowe berkata sambil mengetuk meja. Tidak salah baginya untuk melakukan ini. Bagaimanapun, dia sudah kehilangan muka hari ini. Dalam situasi seperti itu, tidak perlu terus memainkan beberapa trik, dan kemudian ditampar oleh Harvey York lagi. Lebih baik bertarung dengannya 1 lawan 1.
Amos Augustus mungkin tidak akan kalah jika dia mampu menunjukkan kekuatan Sekte Bumi yang sebenarnya. Hanya saja pertaruhan sebesar itu tidak akan pernah muncul sama sekali. Harvey York jelas bukan orang biasa. Bibir tipis Hanajin berkedut sedikit dan berkata dengan ringan. Tentu saja Harvey York bukan orang biasa. Aku takut. Amos Augustus masih kalah dalam permainan ini. Pada saat itu, 9 manik-manik Z pasti akan jatuh ke tangan Harvey York. Tidak peduli rahasia apa yang ada, semuanya akan dikuasai olehnya. Kalau begitu rencana kita tidak akan ada artinya. Mendengar kata-kata Hanajin, pelindung Rowe masih tampak tenang. Setelah dia selesai minum teh di depannya, dia berkata dengan ringan. Apa kamu tidak akan berpartisipasi dalam acara itu? Berpartisipasi? Mengapa tidak? Ekspresi Hanajin sangat tenang, dan dia tidak menunjukkan banyak emosi. Meskipun Harvey York tidak meminta Amos Augustus untuk menyelesaikan semuanya di upacara perayaan. Tapi dilihat dari situasi saat ini, itu tidak sebagus kelihatannya. Jadi, terlepas dari apakah para pihak bersedia atau tidak, situasi keseluruhan di Outskirt ditentukan oleh perayaan. Jadi bagaimana mungkin kita tidak berpartisipasi dalam acara sebesar itu? 2 hari kemudian setelah konflik di arena pacuan kuda, langit di Outskirt menjadi sangat suram dan dibaluti dengan hujan ringan. Suhu di Outskirt turun seketika, seolah-olah musim dingin telah memasuki malam. Harvey York sedang duduk di dek observasi villa nomor 1 di Gunung Eden. Sambil minum teh puer gunung es dia memandang ke arah gurun di kejauhan. Setelah beberapa saat, ada langkah kaki ringan di belakangnya, Ramona Klein berjalan dan berkata dengan pelan. Tuan Muda York, Stefan Augustus ingin bertemu denganmu. Harvey York memberi isyarat agar dia dibawa masuk. Tidak lama kemudian, Stefan Augustus datang ke samping Harvey York. Bengkak di wajahnya telah banyak mereda, dan temperamennya menjadi jauh lebih tenang. Namun, bisa dilihat dari matanya yang merah bahwa dia seharusnya tidak tidur semalaman. Apakah kamu tidak bisa tidur tadi malam? Harvey York melirik Stefan Augustus dan memberinya isyarat untuk duduk. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ada kedamaian di setiap peristiwa besar. Jika kamu bahkan tidak memiliki hati seperti itu, bagaimana kamu akan bertanggung jawab atas situasi keseluruhan di Outskirt? Stefan Augustus menghela nafas dan berkata, Tuan Muda York, sejujurnya, aku benar-benar tidak memiliki petunjuk di hatiku sekarang. Lagi pula, semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Apakah itu aku, guruku, atau Quill Aenar, itu belum siap. Peluangnya tidak besar. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, segala sesuatu di dunia ini bisa terjadi ketika kamu siap untuk segalanya. Kebangkitan adalah apa yang dilakukan seorang pria. Chapter 6127. Kamu tidak datang menemuiku hanya untuk mendengarkan kata-kataku kan? Melihat ekspresi mendalam di wajah Stefan Augustus, Harvey York tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. Stefan Augustus tiba-tiba pulih, dia mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian berkata dengan lembut. Pemilik Quill Aenar ingin bertemu dan mengundangmu makan malam. Master Quill Aenar. Harvey York sedikit terkejut. Apakah kamu dan gurumu tidak bisa menangani masalah Quill Aenar? Stefan Augustus tersenyum dan berkata. Tuan Muda York, kamu bercanda. Bukan masalah apakah kami bisa melakukannya atau tidak, tetapi Master Robin adalah pemilik Quill Aenar. Sikapnya di masa lalu selalu ambigu, dan dia ingin melihatmu hari ini. Aku hanya seorang putra Quill, jadi aku tidak punya pilihan selain dengan lancang menemuimu. Harvey York sedikit terkejut saat melihat Master Robin. Dalam persepsinya, tuan rumah Quill Aenar seharusnya adalah biksu yang sangat berpengalaman. Tapi yang dilihat Harvey York adalah orang tua biasa. Dia mengenakan pakaian biasa sederhana seperti kebanyakan orang-orang di Outskirt. Dia memegang busur di tangannya, dan kemudian memanah. Ketika anak panah terbang, suara benda jatuh bisa terdengar dari balik lebatnya hutan di kejauhan. Dari penglihatan Harvey York, itu bukan hanya elang, tetapi ada beberapa kucing besar yang seharusnya sangat lincah, sudah jatuh ke tanah. Dari sini dapat dilihat bahwa Robin Augustus, tuan rumah Quill Aenar, tidak hanya kuat, tetapi juga seorang biksu periang. Harvey York tidak mengganggu kesenangan Robin Augustus saat ini, tetapi menyipitkan mata dan tampak acuh tak acuh. Tuan Muda York, aku minta maaf. Stefan Augustus tampak menyesal saat ini. Dia tidak suka tinggal di Quill Aenar, tetapi setelah menyerahkan urusan Quill kepadaku, dia berburu di Outskirt ini untuk hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Dan, jika dia bukan dia sendiri yang muncul, amat akan sulit untuk menemukannya. Dengan temperamennya, dia tidak akan memperhatikan siapapun sampai dia menghabiskan anak panahnya. Harvey York tersenyum, tapi itu tidak masalah baginya. Sebagai gantinya, dia mengambil teko pasir ungu di atas meja dan menyeduhnya sendiri, dan memperlakukan tempat ini seperti miliknya sendiri. Melihat adegan ini, Stefan Augustus ragu-ragu untuk mengatakan apa-apa. Apa yang diambil Harvey York adalah teko ungu yang merupakan favorit Robin Augustus.
Pada hari kerja, siapapun yang berani mengabaikannya akan membuatnya sangat marah. Tapi sekarang, Stefan Augustus akhirnya berpura-pura tidak melihatnya. Lagi pula, tidak satupun dari kedua orang ini yang bisa disenggung olehnya. Wush! Tepat ketika Harvey York mengambil teko tanah liat ungu dan mulai menyeduh teh pertama, suara udara yang pecah tiba-tiba menderu. Anak panah seperti kilat, melesat ke arah Harvey York dalam sekejap. Mendengar suara ini, Stefan Augustus tanpa sadar langsung berguling dan menunjukkan sikap pengecutnya. Namun, Harvey York tidak merasakan apapun sama sekali. Dia hanya menyeduh tehnya sendiri, dan bahkan mengambil cangkir teh dan menyesapnya sambil menggelengkan kepalanya. Krep! Anak panah jatuh di depan nampan teh, sedikit bergetar, dan itu hanya satu baris dari tempat Harvey York berada. Ujung anak panah melewati langsung meja teh ebonit dan menancap di batu. Harvey York tidak repot-repot melihatnya sama sekali, tetapi menghela nafas dan berkata dengan ringan. Quill Aenar benar-benar kaya. Meja teh ini bernilai ratusan ribu dolar, jika dihancurkan, itu hanya akan menjadi sampah. Chapter 6128. Seperti yang diharapkan dari orang pertama di seluruh generasi muda di Outskirt, dan bahkan di seluruh desert. Sebelum Stefan Augustus yang dipermalukan berdiri, Robin Augustus datang dengan busur dan anak panah di tangannya. Jika Stefan Augustus memiliki setengah dari kemampuanmu, maka aku tidak perlu bertemu denganmu hari ini. Omong-omong, Stefan Augustus sepertinya memiliki sedikit keberuntungan. Dia membuat masalah denganmu sebelumnya, tapi kalian masih bisa memiliki hubungan seperti itu pada akhirnya. Itu membuatku merasa cukup nyaman. Kata-kata guru Robin Augustus sangat berarti. Tampaknya dia tahu banyak tentang Harvey York, dan dia juga tahu mengapa Stefan Augustus sekarang melompat keluar untuk bersaing memperebutkan posisi Tuan Muda. Tetapi dalam beberapa kata, dia mengatakannya secara langsung. Tapi tidak peduli apa, dia tidak bisa menyembunyikan penghargaannya untuk Harvey York dalam kata-katanya. Harvey York tersenyum dan berkata, "Jangan bercanda. Aku bukan orang Outskirt atau orang dari desert. Aku bukan orang nomor satu di generasi muda Outskirt. Aku pikir Stefan Augustus lebih cocok untuk gelar orang pertama dari generasi muda di sini." Mendengar kata-kata Harvey York, Stefan Augustus merasa sedikit bangga di hatinya. Meski mengaku bukan lawan Harvey York, ia sedikit senang dipuji Harvey York. Master Robin tersenyum, mengulurkan tangannya ke arah Harvey York dan berkata, "Tuan Muda York, kamu benar-benar menarik. Beberapa kata sederhana akan meyakinkan hatiku tentang Quill Aenar. Katakan padaku, bagaimana kamu tidak tertarik pada dunia di Outskirt? Ini adalah fondasi terbesar untuk kerja sama kita. Aku ingin memperkenalkan diri. Aku adalah Robin Augustus, salah satu dari 3 tetua sekte bumi yang memimpin Quill Aenar." Robin Augustus. Harvey York segera mengulurkan tangannya, sambil tersenyum dan berkata, "Aku Harvey York." Kedua belah pihak menyentuh telapak tangan mereka. Saat berikutnya, kekuatan yang tak tertandingi meraung keluar, seolah-olah akan segera menghancurkan tubuh Harvey York. Namun, Harvey York tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak memiliki perasaan sedikit pun. Awalnya, Master Robin akan mengambil kesempatan ini untuk menguji kemampuan Harvey York. Namun saat dia melakukannya, dia menemukan bahwa kekuatannya seperti lumpur sapi memasuki laut, dan dia tidak bisa merasakan kedalaman Harvey York sama sekali. Harvey York seperti laut, orang hanya bisa melihat luasnya, tapi tidak tahu misterinya. Master Robin yang telah berlatih seni bela diri sepanjang hidupnya, tidak dapat membayangkan bahwa ujiannya sendiri saat ini tidak berguna. Dia sudah menggunakan 70% dari kekuatannya secara langsung, tetapi dia masih tidak merasakan apa-apa. Menarik. Sangat menarik. Robin Augustus tertawa. Sebelumnya Stefan Augustus mengatakan bahwa kamu sangat kuat, tetapi saat itu aku masih tidak percaya. Aku bahkan berpikir bahwa kamu dapat menyelamatkannya dari penduduk pulau, karena penduduk pulau terlalu lemah. Sepertinya aku sudah salah menilaimu. Setelah mengatakan itu, Master Robin segera melepaskan tangannya, dan pada saat yang sama melambai kepada pelayannya untuk membawa teh lagi. Jelas dia bersiap untuk minum bersama Harvey York. Harvey York tersenyum dan berkata, "Pertama kali kita bertemu, kamu mungkin memiliki banyak pertanyaan, termasuk menguji ambisi dan keterampilanku. Jika kamu masih ragu, sebaiknya kamu mengatakannya sekaligus. Aku akan menjawab semua yang aku bisa. Dengan begitu, kita berdua memiliki dasar kepercayaan untuk saling bekerja sama, kan?" Chapter 6129. Mendengar kata-kata Harvey York, Master Robin mengangkat kepalanya dan tersenyum dan berkata, "Berbicara secara langsung. Jarang bagi generasi muda untuk berbicara dan bertindak seperti itu. Entah 10 keluarga teratas, atau 5 keluarga besar. Orang-orang kecil dari generasi muda suka berpura-pura dewasa. Dan mereka berbicara dan melakukan hal-hal secara tidak langsung. Dan mereka suka menahannya, yang membuat orang merasa tidak bahagia tanpa alasan.
Sebaliknya, keterus-teranganmu sejalan dengan pandangan kami sebagai orang tua. Kalau begitu aku akan bertanya secara langsung. Menilai dari metode tindakanmu akhir-akhir ini, termasuk kekuatan dan latar belakangmu. Air dangkal di Outskirt tidak bisa menampung naga asli sepertimu. Lalu, mengapa kamu mengarungi air berlumpur di Outskirt? Setelah mengucapkan kata-kata ini, Master Roben menatap Harvey York dengan mata yang cerah. Jelas, inilah adalah tujuan sebenarnya dari pertemuannya dengan Harvey York hari ini. Jika dia tidak mengetahui hal ini, dia tidak akan berani membuat langkah selanjutnya. Ini juga karena Sekte Bumi dan bahkan situasi di Outskirt telah mencapai momen kritis. Saat ini, tidak peduli bagaimana Quill Aenar memilih, yang paling penting adalah mencari tahu apa tujuan dari orang-orang yang dapat bekerja sama dengannya. Merasakan keterus-terangan Master Roben, Harvey York tersenyum, tetapi dia tidak bermaksud menyembunyikannya. Dalam pertemuan hari ini, kedua belah pihak ingin menunjukkan kartu mereka. Apa gunanya menyembunyikannya saat ini? Ada dua alasan, satu masalah negara dan satu masalah pribadi. Harvey York mengulurkan dua jari dan menggoyangkannya sedikit. Pertama, aku tertarik pada 9 manik-manik si bermata. Tentu saja, bukan karena aku ingin mempelajari sesuatu dari kombinasi 9 manik-manik si untuk mendapatkan umur panjang. Itu hanya karena keluarga di belakang istriku tertarik pada mereka dan telah memberinya tugas. Aku merasa kasihan padanya, dan aku tidak ingin dia mengalami pasang surut ini. Jadi aku secara alami akan mengambil tindakan untuk membantunya. Master Roben berkata dengan dalam. Istrimu? Dari 10 keluarga teratas, atau dari 5 klan kuno? Harvey York berkata dengan enteng. Dari 10 keluarga teratas, keluarga Jin di Mordu. Master Roben mengangguk dengan mata yang dalam. Dan alasan publik? Harvey York berkata dengan ringan. Di Outskirt, ada gerbang barat laut negara H. Utara adalah negara warrior, dan barat adalah Asia Tengah dan Timur Tengah. Tempat seperti itu sangat penting dalam hal strategi. Dan itu tidak lebih buruk dari gerbang di tenggara negara H. Aku tidak ingin pimpinan tempat ini terlalu banyak berhubungan dengan orang Amerika, penduduk pulau, atau negara warrior. Bahkan menjadi juru bicara untuk kepentingan mereka. Aku harap pada akhirnya orang yang berkuasa di tempat ini bisa melakukannya. Demi negara H, dia harus menjaga gerbang negara. Mendengar kata-kata Harvey York, Roben Augustus tertegun sejenak. Stefan Augustus juga terkejut, dan menatap Harvey York dengan kejutan di matanya. Karena ekspresi dan nada Harvey York sangat serius. Ekspresi Master Roben berubah. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Namun, Quill Aenar dulu memiliki kontak dengan orang-orang di negara pulau. Itu adalah masa lalu. Harvey York tersenyum. Faktanya, menurut situasi saat ini, klan Serigala dan 4 suku besar di Outskirt semuanya berada dalam kendaliku. Lingkaran politik dan bisnis, masalahnya tidak akan terlalu besar. Selama masalah dunia bawah dan seni bela diri diselesaikan, gerbang barat laut negara H secara alami akan stabil seperti sup emas. Dan untuk mengatasi ini, Sekte Bumi adalah bagian terpenting. Dan Stefan Augustus juga merupakan kandidat yang cocok untuk itu.